Kembali ke channel Ignatius Indra bersama aku Indra. Kali ini aku akan ngebahas tentang melawan stigma atau berdamai dengan stigma. Sebenarnya yang benar itu melawan atau berdamai sih dengan stigma. Saksikan. Sejak pertama kali aku didiagnosa sebagai seorang skizofrenia, pribadi aku untuk menerima penyakit itu sangat susah. Karena kebayang aku pergi ke konsultasi ke dokter. Di ruangan dokter itu tulisannya SPKJ, spesialis kejiwaan. Itu udah menghantam kepala, menghantam batin aku, karena SPKJ, spesialis kejiwaan, aku berarti ada yang aneh atau ada gangguan dengan kejiwaan aku. Itu udah mental banget kena, ya kan? Nah, lalu saat terjun ke masyarakat, perlahan demi perlahan, circle aku atau orang-orang terdekat aku akhirnya tahu kalau aku mengidap penyakit ini. Maka mereka pun mengambil sikap untuk hati-hati berbicara kepada aku, untuk menyinggung hal-hal ini. Mereka takut. Aku sadar dan aku paham itu. Meskipun bukan itu yang aku butuhkan sebagai seorang pasien. Oke. Lalu apa yang aku lakukan menyikapi dua isu ini ya? Yang pertama, aku tidak menerima atau denial dengan diriku sendiri, dengan penyakit aku sendiri. Yang kedua adalah circle lingkungan aku. Yang pasti mengumpulkan dan harus berani. Diharuskan untuk berani. Berani apa? Aku berani untuk berdamai. Berdamai bahwa aku memang punya kelebihan. Nah itu ya. Jadi kekurangan menjadi kelebihan. Mensugesti diri. Jadi aku baca beberapa tokoh-tokoh yang terkenal yang mengidap mental illness. Aku sedikit banyak terpengaruh oleh mereka, bahwa aku mengafirmasi diriku bahwa aku juga bisa sukses. Aku juga bisa seperti mereka. Bahkan mereka mungkin sukses seperti itu jangan-jangan karena ada kelebihan ini. Aku menjadikan kelemahan ini, titik bawah ini, motivasi. Ada rasa atau hasrat di dalam diri aku yang aku kembangkan, bahwa aku akan membawa nama baik seorang skizofrenia ketika aku sukses nanti, ketika aku berhasil, dan menginfluence dan menginspirasi banyak teman-teman yang mengidap juga. Itu desire, high desire, hasrat yang tinggi untuk sukses, untuk termotivasi akan hal itu. Nah, lalu isu kedua tentang masyarakat atau circle aku yang jaga omongan, atau hati-hati kepada aku. Aku menyikapinya justru aku membuka di media sosial, aku membuka diri bahwa aku punya ini, dan aku men-share seperti YouTube channel ini juga contohnya. Kepada beberapa teman aku ceritakan. Nah, dari situ mereka jadi ikut berani untuk berbicara tentang masalah ini, untuk membahas
tentang isu mental illness ini ke aku, pengalaman aku, dan bahkan poin yang aku ambil bagus adalah ketika aku berani untuk go public aku mengidap ini, orang-orang sekitar aku yang juga ternyata mengidap atau ada self diagnose atau bahkan sudah ke dokter, mereka jadi berani, mereka jadi punya teman untuk share pengalaman mereka, share illness mereka, share self-diagnose mereka ke aku. Ini kan jadi nilai baik, nilai plus. Ini sungguh vibes yang positif ya. Aku rasa itu vibesnya positif. Nah, tapi yang sedikit toksik gitu adalah ketika orang-orang menstigmakan bahwa kamu nggak perlu obat, kamu nggak perlu semuanya itu, kamu hanya perlu berdoa, kamu hanya perlu mensugesti diri, kamu hanya perlu iman dan keyakinan akan agama dan Tuhanmu. Ini yang salah besar dan sulit bagiku untuk menjelaskan. Karena yang pertama mereka tidak merasakannya. Yang kedua memang ini bukan tentang pola pikir atau keyakinan, ini tentang cairan di otak, hormon yang berproduksi lebih di otak, hormon dopamin. Ini harus ditekan produksinya dengan obat. Nah, ini. Jadi kalau ada stigma-stigma yang bilang, "Alah, itu mah kurang iman, kurang berdoa, kurang percaya kepada agama dan Tuhannya." Aku rasa bukan. Inilah PR untuk masyarakat dan untuk aku juga sebenarnya. Tetapi ya dari balik itu aku sudah sebagai pasien menghadapi stigma adalah berdamai dengan itu. Bukan melawan ya. Tapi ya dari pribadi kita sendiri harus membuka, harus ada courage, ada keberanian, sehingga memunculkan keberanian dari eksternal kita untuk menerima kita gitu. Memang yang paling ideal adalah orang datang ke kita kepo atau memperhatikan atau concern ke kita, tetapi itu bukan langkah yang baik karena terlalu pasif. Menurutku seorang pasien harus mengambil langkah yang membuka hati, lalu berani untuk bercerita. Toh akhirnya nanti orang-orang sekeliling kita yang juga ada diagnos mendapatkan illness ini akan datang ke kita. Begitu teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Saksikan terus ya video-video berikutnya. Terima kasih. Kalau kamu merasakan manfaat dari video ini dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita berikutnya, jangan lupa subscribe ya. See ya.